Jemaah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pernah lisan kita berhenti bersyukur dengan kalimah-kalimah tasbih, tahmid, tahlil, memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kekuatan sehingga dapat melangkahkan kaki kita di rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat duha, dilanjutkan mendengarkan tausiah agama. Mudah-mudahan langkah kaki kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab diampunkannya segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Salawat dan salam tercurah ke hadapan suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada segenap pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Jemaah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kaji kita saat ini adalah kami mencoba mengambil judul tentang bersegeralah menuju ampunan Allah sebelum kematian menjemput. Bersegeralah menuju ampunan Allah sebelum kematian menjemput. Kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan maghfirah atau bulan ampunan, dan bulan di mana segala aktivitas ibadah kita kepada Allah itu diterima. Banyak sekali keistimewaan. Dalam kesempatan kaji kita ini, kita akan mencoba bagaimana Allah membuka pintu-pintu taubat dan Allah memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang berdosa. Sebagaimana di dalam beberapa ayat Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah," dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk itu kata Allah, segera kalian bertobat, segera menuju kepada ampunan Allah sebelum Allah panggil kita, sebelum kematian itu datang menjemput kita. Kemudian di dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibni Adam, innaka law ataitani bi turabil ard khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi turabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Allah
artinya meminta ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Walaupun dosa itu sepenuh bumi, walaupun dosa itu banyak sekali yang kita lakukan, selama kita masih minta ampun, kata Allah, sungguh Allah membuka pintu ampunan. Jadi kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini adalah menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita apa? Agar kita nanti setelah Ramadan berakhir bersih dari noda dan dosa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, karena mengharap ridho dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Diampunkan dosa-dosa. Inilah kesempatan Ramadan ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita sia-siakan. Kita berjuang di Ramadan ini. Takutnya Ramadan depan, bulan tahun yang akan datang, kita nggak sampai umur kita. Khawatir kita nggak sampai umur kita, sampai Ramadan yang akan datang. Inilah kesempatan kita. Jemaah salat duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa penting kita menggapai ampunan Allah? Karena kematian itu rahasia. Rahasia. Dan orang yang meninggal dunia itu matinya seperti apa tergantung perbuatannya. Matinya seperti apa tergantung perbuatannya di alam dunia. Kan mati itu ada dua, mati yang husnul khotimah dan mati yang su'ul khotimah. Mati jelek, mati apa ya? Mati sengsara ya. Kematian itu datangnya kapan saja, tak tahu Pak. Jadi jangan sampai anak-anak muda, adik-adik yang masih muda, jangan disangka, saya kan masih muda, nanti ajalah bertobatnya tua-tua. Jangan ada terpikir seperti itu. Karena sekarang sudah banyak yang tua mati, yang muda mati, bayi juga mati. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui kapan ajal kita. Oleh karenanya, ini ada beberapa slide ya. Kita coba. Ada pertanyaan seperti ini Pak, benarkah seseorang akan meninggal berdasarkan kebiasaan yang dilakukannya? Ada orang yang meninggal ketika dia sujud. Ada orang meninggal ketika dia membaca Al-Quran, karena pekerjaannya setiap hari dia membaca Al-Quran. Ini salah satu video meninggal ketika sujud.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia ketika sujud. Ini meninggal yang paling indah. Kemudian ada lagi di Bandung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Satu meninggal karena sujud dan satu meninggal karena membaca Al-Quran. Inilah wafat yang terindah. Karena jemaah yang berbahagia, wafat kita ini nanti menentukan apakah kita menjadi penghuni surga atau kita nanti menjadi penghuni neraka. Bahkan yang lebih berbahaya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa riwayat di dalam kitab, baik dari kitab suci Al-Quran kemudian sunnah Rasul, kalau kita di akhir kalimat kita wafat dalam keadaan iman dan Islam, otomatis dia akan masuk surga sebesar apapun dosa-dosanya, kecuali dia tidak membuat perbuatan dosa syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga kematian dia muslim tapi dia matinya dalam keadaan kafir. Dia tidak beriman karena ketika saat ajal tiba ada para syaitan yang datang menyuguhkan minuman. Karena kematian itu suatu kematian yang sangat menyakitkan. Disebutkan di dalam beberapa hadis bahwa mati itu rasa sakitnya seperti seekor domba atau kambing yang dikuliti hidup-hidup, ditarik begitu. Seluruh penyakit yang ada di dunia ini dikumpulkan, dijadikan satu, itulah sakitnya kematian. Namun karena dia rahasia, kita nggak dikasih tahu sama Allah. Coba kita perhatikan orang tua, saudara, kalau meninggal dunia kan dia anteng-anteng saja kan, paling dia meneteskan air mata, padahal dia merasakan haus yang sangat, rasa sakit yang luar biasa. Bahkan saking sakitnya pingsan beberapa kali karena rasa sakit yang dia tahankan. Tapi karena itu rahasia, tidak pula diberikan kekuatan dia untuk berteriak, berkejang-kejang. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu sudah dipegang oleh malaikat
Jadi lemah semuanya. Tapi padahal dia merasakan sakit yang luar biasa. Itu menurut beberapa riwayat. Jadi ini yang kedua, slide yang kedua ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Artinya wafat yang menyengsarakan. Ini tidak dalam bentuk video, tapi kami screenshot saja dalam bentuk gambar. Slide yang di ini adalah ketika menyanyi dangdut, kemudian tidak lama kemudian jatuh dan dikabarkan sudah meninggal dunia. Kemudian yang ini adalah kisah nyata mahasiswi cantik yang meninggal setelah berzina, setelah melakukan perbuatan zina, meninggal dunia. Ini juga su'ul khotimah. Kemudian yang terakhir adalah bocah Malang itu diketahui adalah anak kembar yang tewas bersama sang ibu di kamar rumahnya. Dan ini masih banyak lagi, belum lagi yang minuman keras, oplosan yang sampai puluhan orang meninggal dunia karena minum minuman keras. Ini juga mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati yang jelek, mati yang paling sengsara. Inilah yang kita khawatirkan Bapak Ibu jamaah sholat Jumat. Jangan sampai kita mati dalam keadaan seperti ini. Karena penyesalannya tidak sekarang, nanti di alam barzah dan di alam yaumul qiyamah. Karena pertanggungjawaban kita kepada Allah ini sangat lama. Nanti di alam barzah, Bapak Ibu, di alam barzah itu suatu alam penentu dan menanti, penentu surga atau neraka dan menanti yaumul qiyamah, menanti yaumul qiyamah. Kalau seandainya selamat alam kubur, pemeriksaan di alam kubur itu selamat, insya Allah akhiratnya juga selamat, di yaumul mahsyar juga selamat. Tapi kalau di sana pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat itu tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa kita jawab, maka akan berat nanti kita di yaumul hisab. Ada nanti yaumul mahsyar, ada yaumul mizan, ada yaumul sirat. Jadi masih panjang perjuangan kita. Karena satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Kita nggak nyampe 1000 tahun usia kita. Nggak nyampe satu hari kita hidup kalau dibandingkan dengan alam akhirat. Inilah kehidupan yang luar biasa. Makanya jangan sampai kita sia-siakan kehidupan kita akhirat karena kita bermaksiat terus di alam dunia. Padahal usia kita tak lama, Pak. Paling kencang kita 70 tahun. Bahkan sekarang sudah di bawah 60 tahun sudah banyak. 55, 60 selesai. Yang sudah dekat-dekat pensiun, Pak, ayo merapat ke barisan majelis taklim, ayo merapat ke masjid dan lain sebagainya. Kalau kita mau mati su'ul khotimah, husnul khotimah maksud saya, sesuaikan dengan kegiatan pribadi kita. Jadi sebelum masuk kantor subuh tadarusan Al-Quran, di kantor habis duha tadarusan Al-Quran, pulang baca Al-Quran, terus saja. Nanti mati kita nggak jauh dari situ. Jadi wafat kita tidak jauh dari perbuatan kita. Tapi kalau sehari-harinya kita di kafe, mabuk-mabukan, joget-jogetan terus sama biduan-biduan, matinya pun nggak jauh dari disesuaikan dengan kebiasaannya. Jamaah dua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal yang menyebabkan orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Wafat seperti tadi ya, wafat yang jelek, wafat yang sengsara. Itu dunia saja sengsara, apalagi nanti di yaumul qiyamah. Penyebab su'ul khotimah ini dijelaskan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Yang pertama, penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah menjadi salah satu sebab seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Siapapun yang tidak mengikuti jalan kebenaran tidak akan pernah berhasil dalam menjadi kehidupan di dunia ini. Meskipun dia menyangka sudah berada dalam kebaikan. Nah, ini yang harus hati-hati Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Terkadang kita menyangka, saya sudah bagus nih, sudah akidah saya sudah lurus ini, saya sudah berbuat baik. Kita menyangka seperti itu, padahal Allah tidak. Ini yang harus kita lakukan perbaikan di dalam akidah kita. Apalagi sekarang Bapak Ibu,
hati-hati kita ngaji di luar sana. Ya, ngaji di luar sana, berhati-hatilah. Apalagi Bapak Ibu sering ngajinya secara online. Lebih bagus ngajinya sama guru, tatap muka. Kalau secara online, khawatir apa yang disampaikan, materi yang disampaikan di media elektronik, media internet dan sebagainya, itu perlu pembahasan yang lebih dalam. Ada tafsir-tafsir yang lain, sehingga terkadang karena kepintaran kita, mungkin kita sudah S2, S3 bisa menganalisa sendiri, tetapi ternyata analisa kita salah dan menyimpang. Makanya tidak heran di dalam filsafat Islam banyak yang teman-teman yang dari sarjana Islam pun mereka terlalu tinggi mempelajari filsafat, tergelincir. Bahkan yang kalau tidak salah yang di Bogor ya, ada ajaran sesat. Ternyata dari basisnya basis sarjana Islam juga. Tapi kenapa tersesat? Karena terlalu tinggi dia mengkaji filsafat Islam dan tanpa ada tuntunan guru. Makanya belajar sendiri dengan kitab itu sama dengan belajar dengan setan. Lebih bagus belajar dengan guru supaya kita tidak dalam menafsirkan ajaran-ajaran atau akidah Islamiyah itu tidak salah. Kemudian penyimpangan akidah adalah akar dari semua penderitaan dan dasar dari semua kesengsaraan. Jika tidak segera bertobat dan mohon ampun kepada Allah, maka dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan menjadikan seluruh amal kebaikannya tertolak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan 23, dan kami akan memperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Artinya sia-sia. Amal ibadah kita itu sia-sia. Makanya Bapak Ibu berhati-hati dengan tauhid, dengan akidah. Belajarlah kepada guru yang memang mengerti, paham betul tentang akidah Islam. Nah, sehingga sekarang ini banyak aliran-aliran, karena memang saya pernah baca di beberapa literatur bahwa nanti umat Islam itu akan terpecah menjadi sekian golongan. Jadi dari 83 ya kalau tidak salah saya. Jadi yang benar cuma satu. Jadi sekian banyak firqah-firqah itu, aliran-aliran itu semuanya sesat. Nah, ini ya sekarang sudah mulai berkembang ajaran-ajaran itu. Makanya hati-hati anak-anak kita belajar di luar. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur 39. Kemudian yang kedua, penyebab wafat dalam keadaan su'ul khotimah atau mati yang jelek, mati yang sengsara tadi, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara musibah besar yang menjadi penyebab su'ul musibah adalah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menjauhkan diri dari perintahnya dan tidak tunduk pada syariatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa 173, adapun orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan selain hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, jemaah duha yang berbahagia, inilah yang kedua. Jangan kita berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai tarbiyah atau pendidikan akhlak, pendidikan memperbaiki ibadah kita agar sempurna ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, bersikap munafik. Penyebab su'ul khotimah berikutnya adalah bersikap munafik. Dia menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain, sementara hatinya bertentangan dengan keimanan.
Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan ada seseorang yang melakukan amalan penghuni surga hingga terlihat oleh manusia menjadi penghuninya, padahal dia termasuk penghuni neraka. Muttafaqun alaih. Artinya, kalau kita sudah riya beribadah, jadi hilang semua pahala ibadah kita. Jadi kita ibadah ingin dilihat orang, menyumbang ingin dilihat orang, kemudian beramal soleh yang lainnya juga kepingin dilihat orang. Jadi ada unsur riya, ada unsur ingin dilihat orang ibadah kita, tanpa ada iman, keimanan dan keikhlasan, maka hampa semua amal ibadah kita, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan di dalam hadis mereka termasuk penghuni neraka. Oleh karenanya Ramadan adalah bulan pengampunan. Oleh karenanya jangan kita sia-siakan kesempatan yang berharga ini untuk selalu bertaubat, karena kita insan yang berdosa, dan memperbaiki akidah Islamiyah kita. Mungkin kita pernah melakukan dosa besar seperti syirik dan dosa-dosa yang lainnya. Salah satu dosa besar, Pak, terkadang ada ini, kalau kita mandi, anak mau nganten itu kan biasanya ada sesaji ya, atau saya apa namanya, sesaji itu, ini kopi ini melambangkan ini melambangkan ini. Ada niat minta pertolongan kepada selain pada Allah. Nah, ini adalah budaya atau adat yang mengarah kepada kesyirikan. Oleh karenanya kita tinggalkan. Nanti kalau bapak mantu dan lain sebagainya yang mengarah kepada kesyirikan itu harus kita tinggalkan. Agar apa? Agar bersih iman kita seperti yang disebutkan tadi. Akidah Islamiyah kita harus bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan keluarga kita hidayah, rahmat dan maghfirah, serta kita dan keluarga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Mungkin ini saja tutup singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mari kita tutup pengajian kita ini bacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami memujimu, kami bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kami minta ampun dan bertobat kepadamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.